Hi everyone, welcome back to Tutor Talk from Focus IELTS. Jadi di sini kita berempat, girls power ya, cewek-cewek semua di sini. Woman empowerment. Woman empowerment. Oke, jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang speaking section. Dan di sini udah ada 3 ahlinya nih. Ini tutor-tutor cewek yang biasanya ngambil murid-murid yang mau belajar speaking. Kok hilang Miss Resu? Expertnya 2 aja soalnya. Tidak bisa. Miss Resu kan sering ngambil speaking juga kan? Ya lumayan. Oke. Mungkin bagi kalian yang pertama kali menonton channel kami, belum kenal nih sama muka-muka familiar mereka sebenarnya. Oke. Bisa memperkenalkan diri dulu dari Miss Annie mungkin? Okay, Miss. Hello everyone, my name is Anurani. Just call me Miss Annie. So I tutor from BC. Okay, I usually teach listening and speaking sessions. Thank you. Okay. Next one. Siapa ya? Miss Rezu? Okay, hello. Welcome back to see my face again. Maybe you can see my face in all videos, but yeah, my name is Rezu, and I also teach a lot of speaking and listening because I love speaking a lot. Alasannya begitu ya ternyata. Yeah, because I love speaking and I hate writing. Oh, just kidding. Okay. Last but not least, our sweet Miss Annie. Hi everyone, my name is Annie, the same as Miss Annie and Miss Resu. I usually teach listening and also speaking. Oke, ini mungkin tadi Miss Resu udah ngasih itu ya alasannya. I love speaking, so that's why I'm teaching speaking. Kalau Miss Annie sama Miss Annie, kenapa sih particularly suka speaking? Annie, mungkin Miss Annie duluan. Miss Annie duluan, oke. Mungkin biar interaktif ya, nggak membosankan. Oh gitu. Iya, maksudnya lebih interaktif, nggak membosankan. Oke, kalau Miss Annie? Ya, kalau menurut saya kelas speaking itu lebih fun dibandingkan dengan kelas reading dan writing yang lebih banyak diamnya ya, karena kan. Oh oke. Biar lebih interaktif aja gitu ya sama yang lain. I see. Oke, kita langsung aja masuk nih. Hari ini kita bakal bahas tentang kesalahan-kesalahan yang umum terjadi di speaking section ya. Kita bahas dari part 1 dulu biar kita fokus. Oke, kalian kan udah sering nih bantuin murid-murid ataupun ya ada kadang Miss Annie sama Miss Annie juga handle mock test ya. Biasanya common mistake yang bikin orang itu kayak susah untuk dapat nilai lebih tinggi itu apa aja sih? Oke, who wants to go first? Kalau yang paling umum ya, yang paling umum itu ya mengulang pertanyaan. Ya, kan itu spontan ya. Ya, misalnya kan ditanya, do you like watching movies? Oh ya, I like watching movies. Karena itu terjadi secara spontan. Jadi untuk melatih supaya tidak mengulang pertanyaan itu butuh dilatih berkali-kali baru bisa. Jadi itu kesalahan yang paling sering terjadi. Oke. Kenapa sih nggak boleh mengulang pertanyaan, Miss Annie? Itu menunjukkan kalau kosakata yang dimiliki terbatas. Yang di sementara salah satu aspek yang dinilai kan sense of vocabulary ya. Oke. Jadi juga dilihat kemampuan memparaphrase pertanyaan itu untuk menunjukkan kalau kita tahu banyak sinonim dalam bahasa Inggris dan itu menunjukkan kalau kosakata kita itu ada banyak bukan cuma satu kata itu. Oh, I see. Mungkin dari Miss Annie ada tambahan? Sama seperti Miss Annie, kebanyakan mereka mengulang pertanyaan di jawabannya, tapi diulangnya full. Kayak, what do you like about your high school? What do I like about my school is. Jadi benar-benar di-repeat seluruhnya. Oh, I see. Kira-kira gimana tuh ngeperbaikinnya biar lebih bagus? Mungkin bisa dengan I'm a big fan of my teacher. Jadi penyitaan dari sekolahnya. Jadi langsung jawabannya ya, nggak usah diulang-ulang pertanyaannya. Dari Miss Resu gimana? Mirip sama Miss Annie dan Miss Annie dan Miss Annie ya. Jadi mungkin salah satu yang mendasari kenapa sih mereka tuh suka kayak seperti itu ya. Jadi kayak what do you like about your food? I like about my food because bla bla bla, misalnya kayak gitu, kayak mengulang
the whole sentence dalam question ke itu kan mungkin karena mereka itu menganggap kalau IELTS test itu adalah IELTS test pada speaking test yang ada di buku gitu. Kalau misalnya kita perhatiin sistem education kita di sekolah ya, kita kan ada yang namanya jawaban lengkap kalau misalnya reading gitu, kayak misalnya apa nama dari candinya gitu. Jadi kita harus jawab tuh candi itu bernama lalalala. Jadi mereka tuh menganggap bahwa speaking IELTS karena dia tes dan dia bahasa Inggris. Jadi kita harus mengikuti sistem yang seperti itu juga. Itu salah satu jenis apa ya? Mungkin dari root apa sih kenapa mengencourage orang-orang untuk memberikan kesalahan seperti itu. Itu sih, I think, my opinion. Make sense. Iya sih. Biasanya kan kalau di SD, SMP, atau SMA kalau kita nggak ngasih jawaban lengkap malah disalahin ya. Kayak cuman baru Borobudur doang gitu. Cuman Prambanan doang. Mana harusnya kan nama candi ini adalah Borobudur kayak gitu harusnya, bisa kayak gitu. I think that is one of the reason kita, makanya kebanyakan untuk orang Indo yang mau tampil tes IELTS, apalagi dia dihadapkan dengan part 1 yang harusnya santuy, enjoy gitu ya, tapi malah rigid and like, oh thank you for your questions, misalnya kayak gitu. Jadinya itu karena kita terlanjur thinking is a formal things to do, and I think that's the reason, one of the reason. Okay, something interesting there. Tadi Mr. Renzo sebut-sebut tentang speaking part 1 itu harus santuy gitu, nggak boleh formal. Kenapa sih nggak boleh formal? Mungkin ada yang bisa jelasin? Siapa ya? Miss Annie deh. Karena IELTS speaking itu kan untuk menilai seberapa efektif kita bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris ya. Oke. Betul. Bicara secara alami, to speak naturally, ya. So it's not formal discussion, tapi juga bukan yang sangat casual ya. Jadi justru disarankan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang formal, karena kalau menggunakan bahasa yang formal kan terlalu kaku dan kesannya nggak efektif komunikasinya. I see. Ya, jadi kalau nggak perlu ngomong kayak thank you for your question gitu ya, nggak perlu. No, what is your name? Thank you for your question. Jadi nggak natural ya, jadi aneh. Benar, kalau di kehidupan sehari-hari pun kita kalau tanya what's your name langsung jawab aja I'm Teresa gitu kan. Iya, betul. Jadi seperti yang Miss Elsa bilang, sebenarnya speaking IELTS itu kan yang part 1 ya, especially ya, itu merefleksikan gimana sih kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari orang lain tentang kehidupan kita. Jadi kan banyak tutor-tutor yang bilang part 1 itu personal question ya, dimana memang part 1 itu ngomongin soal question-question yang sering kita temukan di sehari-hari gitu. Walaupun memang topik IELTS kan nggak cuma soal nama dan nomor rumah apa gimana, tapi dia juga lebih luas kayak misalnya kesukaan gitu kan, atau ketidaksukaan. Ya, jadi kalau misalnya kita kan merefleksikan keseharian ya. Jadi kalau misalnya keseharian kita semua thank you for your question, itu 5 tahun thank you for your question terus gitu ya. This is not like ini. Gitu sih. Iya. Oke. Jadi intinya kalau part 1 itu lebih ke PDKT ya ke kita. PDKT. Brainstorming mungkin ya. Ya warm up gitu. Jadi bisa lah ya sebenarnya pertanyaannya buat PDKT ke cowok gitu ya. Iya, betul kayak boyfriend gitu. Have boyfriend. Karena ya kan, what is your favorite food gitu. Do you like to go out on the weekends? Pasti kan kayak buat mepet orang kayak gitu pertanyaannya. Yes, exactly. Jadi kayak komunikasi untuk lebih mengenal lebih jauh gitu. And usually that's the thing. Jadi kayak tapi mungkin once again juga yang bisa ditangkap adalah another things, mereka para test takers itu kadang juga mikir, aduh ini pertanyaan tes jadi aku harus menjawab dengan sempurna gitu. Itu juga another, sempurna dalam arti ini ya, kayak misalnya tidak sesuai dengan dirinya, tapi dia kayak membuat misalnya kayak what do you do on the weekend? I read the book called The Act of Not Giving a Teeth gitu kan, padahal dia weekend nongkrong doang atau misalnya tidur doang, ya nggak apa-apa sebenarnya gitu. That's another mistake juga, I think. Okay. Kalau misalnya kayak Miss Annie atau Miss Annie pernah ngalamin kayak gitu nggak, yang orangnya terlalu overthink gitu untuk part 1? Saya kayaknya kebalikan dari Miss Resu ya. Jadi kayak
Iya, jadi kayak muridnya itu mikir part 1 kan tentang diri sendiri, kayak pertanyaannya warming up gitu. Jadi kalau pertanyaannya pas comparison kayak do you think sports should be enjoyable atau should be exciting kayak gitu-gitu. Terus dia, kok pertanyaannya kayak gini sih, Miss? Kok jadi mikir, katanya part 1 harusnya santai. Kok jadinya berpikir? Ada sih yang mungkin ya, itu kritis sekali sih ya, Miss ya. I see. Terus kalau Miss Annie waktu itu nyaranin jawabnya kayak gimana? Saya bilang emang ada di part 1 memang ada pertanyaan mungkin di nomor 7 atau 8, dua dari terakhir atau yang terakhir biasanya memang require untuk thinking. Jadi kayak compare kayak is it better to live in the center of the town or outside the town, walaupun pertanyaan-pertanyaan sebelumnya santai, tapi akan ada 1 atau 2 yang kayak lead untuk ke part 2, jadi memang butuh berpikir. Oke, kalau kayak gitu jawabnya bisa kan ya? Kan namanya personal question, bisa kita bilang. For me, it's better to live in the city, gitu ya. Oke. Dari Miss Annie mungkin ada tambahan? Kalau dari saya, biasanya speaking part 1 itu, ada student yang jawabnya singkat banget. Ini kayak satu kalimat, selesai. Oke. Kesulitan di extend idea, gitu. Jadi ditanya where is your hometown? Misalnya my hometown is Jakarta. Udah. Seharusnya kayak gimana Miss Annie? Ya, saya kan diberi, jadi saya selalu memberi role ke student untuk speaking part 1 itu 3 sentences. Jadi you answer the questions and give more 2 information about it. Yeah, just like I come from Jakarta. Okay, it is the capital city of blah blah blah. Yeah, I've been living here for I've been living here since I was a child, for example. Gitu. I see. Kemudian ada juga student yang he said that he was introvert. Jadi benar-benar nggak nyaman dengan speaking part 1 karena dia benar-benar nggak mau cerita tentang dirinya sendiri. Waduh, terus gimana dong itu? Jadi first meeting belajar. Jadi cuma ngobrol dulu. Ya. Jadi ya saya is not part of a lesson. So jadi kita cuma ngobrol. Jadi ngobrol santai. I bilang it's not IELTS question. I just want to know about you. Kemudian sekarang kalaupun misalnya ada pertanyaan yang kamu nggak nyaman, kamu bisa ngarang-ngarang cerita kok. Selama itu masih reasonable, masuk akal nggak masalah. Ya. Terus karena dia udah bagus di speaking-nya. Gitu. I see. Jadi kalau malu-malu sama tentang diri sendiri, terus atau kayak ngerasa nggak nyaman untuk sharing tentang personal things, mungkin bisa ngarang-ngarang ya. Ya, saya bilang udah daripada kamu diam, mending make up your answer. Okay, as long as it's reasonable. Okay. Jadi sekarang tuh kalau menjawab tuh dia kayak mix. Oke. Sebenarnya nggak masalah sih, kalau sebenarnya juga nggak peduli kamu ngomongnya jujur atau enggak, yang penting masuk akal, kamu ngomong, ya. Nyambung ya. Iya, grammar kamu bagus, nilai kamu bagus kok. Karena tidak ada jawaban salah benar kan dalam speaking. Kalau misalnya yang jawabnya kepanjangan di part 1, ada yang pernah ngadepin nggak? Kadang sih ya beberapa, tapi kan itu tapi memang lebih sering orang yang under yang harus di require gitu kan, maksudnya kayak yang paling sering itu pasti pertanyaan yang tentang diri sendiri, yang padahal kan itu udah recording, pasti itu kan udah bagian dari tes tuh, cuma mereka kayak where you from? Jakarta. Ya, tapi kalau misalnya yang panjang tuh paling kayak Miss Annie yang di pertanyaan 7 sama 8 gitu ya kadang ya, yang jadi kayak mereka tuh menceritakan, cuman kadang ada beberapa yang sampai keluar jalur, kayak misalnya pertanyaannya sesuatu tapi sampai melebar ke hal-hal yang tidak termasuk ke dalam pertanyaannya, tapi itu jarang banget sih, cuman pernah. Kalau misalnya rasa pernah? Iya, pernah. Kebiasaan di host ya, jadi suka lempar. Pernah tuh aku kayak gitu, kayak ada salah satu ini. I usually deal with ambitious students ya. Jadi mereka ini kayak
mereka biasanya udah ada sedikit pengetahuan. Oke, kalau IELTS itu required-nya kayak gini, contohnya kayak gini. Nah, the common thing that I found di antara student-student yang pengen nilai lebih tinggi ini adalah seringkali mereka kelebihan jawab untuk part 1. Gitu. Jadi benar-benar kayak berasa dengar part 3 lebih tepatnya. Benar-benar. Iya, gitu. So, makanya kayak kenapa? Contohnya kayak gimana contohnya? Misalnya gini ditanya, what do you like about Jakarta? What do you like about your hometown? Gitu kan. Dia bisa jawab kayak gini. My hometown is Jakarta, which is a very beautiful city. I've been here for since I was born, and it's actually very, very good to live here. But there are many problems. For example, the transportation here is not very good. Kok dipanjang, jadi kayak problemnya itu 4 dijelasin panjang banget gitu kayak speech. Di part 3 ya. Makanya jadi kayak part 3. Terus saya langsung kayak, okay, whenever they ask you about something that you like, pendek aja langsung, nggak usah depannya I've been here for since I was born. Langsung aja, Jakarta is actually a very beautiful city, but it has problems with traffic as well as the hygienity gitu ya. And ditambahin lah 1-2 informasi lagi. Terus saya bilang ke dia kayak gitu, nggak usah panjang-panjang. Soalnya sampai to the point of kalau saya latihan part 1 dengan dia, kayaknya dapat 3 atau 4 question doang. Padahal seharusnya kan sampai sekitar 7 atau 8. Gitu. Ada tante ya, ada yang kayak gitu. Tapi emang biasanya ini untuk mereka yang kayak berusaha untuk very ambitious gitu biasanya. Very ambitious, ya. Padahal nggak bisa juga ya untuk terlalu panjang gitu ya. Yes, benar. Kan kita harus imbang. Kalau kita jawab kepanjangan kan juga nggak ada kayak kurang variasi jawabannya nggak sih jadinya. Itu permasalahannya. Ada banyak cases ya teman part 1 ya, nggak cuman kurang tapi juga lebih ya misalnya. Oh, everything is a balance. Nggak boleh kepanjangan, nggak boleh kependekan. Gitu. And then what other things that you usually find yang kayak biasanya ganjil gitu loh buat murid? Mungkin mindset sih ya misalnya, kayak orang-orang tuh karena once again mereka tuh ini tes loh. Jadi di dalam mereka tuh ini sangat serem gitu. Kayak it's super something that we have to show off kayak gitu kan ya. Tapi sebenarnya untuk part 1 kan sebenarnya itu memang seperti tadi PDKT-an. Jadi kita yang kadang nggak harus thinking too much, tapi juga kadang-kadang ada yang murid yang, aduh saya nggak tahu nih Miss, gitu. Misalnya pertanyaan, karena kan kita nggak tahu ya part 1 akan dapat topik yang seperti apa. Misalnya dia dapat topik yang misalnya ya nggak pernah, contoh kayak have you ever watch football misalnya gitu kan, atau nggak do you like football gitu. Terus dia tuh kayak berusaha biar bilang apa bilang iya aja ya biar bagus nilainya gitu, padahal ya it's not based on that ya Miss ya. Setuju Miss Eni, Miss Ani mungkin ada yang seperti itu juga case-nya Miss? Saya lebih kayak kalau mereka nggak ada pengalamannya, nggak ada pernah mengalami itu, biasanya I don't know Miss, skip boleh nggak? Ya I don't know, kayak jawab aja gitu kan ya Miss ya. Hal kan sebenarnya bisa mengarang ya, atau boleh menunjukkan suka atau nggak suka. Cuman kayak mereka lebih memilih biar safe, I don't know. Padahal harusnya kayak dikasih tambahan lah. Misalnya, I never really pay attention to that. Tapi dari orang sekeliling saya kayak gimana kan bisa gitu. Iya. Kayaknya mereka itu mikir kalau jawab no itu bakalan salah. Jadi kayak biar lebih safe, I don't know. I see. Kalau misalnya nih, mungkin ada tambahan? Kalau dengan saya student, itu biasanya karena mereka ada misalnya kayak satu pertanyaan. Biasanya kan yang menggunakan frasa verb ya. Kita kan tidak mengerti misalnya, do you think that the city is a good place to bring up children? Gitu kan. Nah mereka pasti jawabnya, ya. Oh no, I mean a countryside. It's a good place to bring up children. Mereka pasti bilang, oh ya. It's fun. It's good to take children for holiday to their countryside, gitu. Because they don't know, karena mereka nggak tahu maknanya bring up itu apa kayak gitu. Jadi karena tidak memahami soal, jadi memberikan jawaban yang tidak relevan. Padahal dari segi grammar, kosakata itu bagus, gitu.
Sayangnya. Jadi saya selalu bilang, pastikan kalian memahami soal, karena ya kalau misalnya nggak relevan, nilai koherensi kalian akan turun, kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak paham sama soalnya, gimana cara ngatasinnya? Saya sih biasanya bilang, kalian bisa nanya balik ke examiner. Okay, do you mean, misalnya, okay, are you asking me about whether countryside is good to bring the children to go for holiday there, misalnya. Atau kalau misalnya kita nggak yakin ya, oh ini loh yang ditanyakan, kayak gitu. Oh, wow, that's a very good tips. Oke, kayaknya lumayan banyak nih tips yang dapat ya. First common mistake yang harus kita hindari adalah yang pertama tadi mengulang pertanyaan ya. Tidak boleh mengulang pertanyaan. Always paraphrase. Second, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. And the third one, mindset. Nggak ada jawaban salah atau benar. Yang salah itu adalah ketika kita jawab terlalu pendek, ya nggak? Betul. Right. I think that sums it up. Okay. For now, kita akan stop di sini dulu for part 1. Nanti kita akan ketemu lagi di speaking part 2-nya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kalian kalau ninggalin komen bisa juga dapat simulasi dengan salah satu tutor cantik di sini. Hilang lagi. Juga suami sini. Jangan sembunyi. Alright, then. Well, see you in the next video, guys. Bye. Bye.